Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Sistem Moneter Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, nama Vina Milatullah Hanifah, NIM 41191140. Saya Nihayatun Nafisah, NIM 41191146. Saya Taufik Hidayat, NIM 41191145. Baik, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter dan sistem bunga. Yang pertama, sistem moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam ekonomi Islam. Ilmu moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting yang mempengaruhi sektor ekonomi real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dan sistem ekonomi, baik modern maupun Islam. Syarat tercapainya dan terjamin berfungsinya sistem moneter secara baik adalah otoritas moneter harus melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem. Berdasarkan teori permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan uang menurut mazhab Iqtisoduna. Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditunjukkan untuk dua tujuan, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Yang kedua, yaitu permintaan uang menurut mazhab mainstream. Menurut mazhab ini, permintaan uang dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, permintaan uang menurut mazhab alternatif. Menurut mazhab ini, permintaan uang terkait erat dengan konsep endogenous. Konsep endogenous dalam Islam secara sederhana diartikan sebagai keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membahas sistem bunga. Dalam pandangan Islam, bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase, sedangkan riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut dengan riba. Dalam kegiatan sehari-hari di dunia perbankan yang menerapkan prinsip konvensional, terdapat dua macam atau jenis bunga perbankan, yaitu yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank. Yang kedua yaitu bunga pinjaman. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah, peminjam atau debitur yang memperoleh kredit dari bank. Dua alternatif sistem bunga. Menurut kajian fikih muamalah, terdapat bentuk transaksi yang dapat menghindarkan bunga, yaitu BBA atau Ba'i Bisaman Ajil. Oleh para ulama mazhab fikih dan juga fatwa DSN MUI diperbolehkan berdasarkan dalil normatif atau hadis dari Imam Ibnu Majah yang berbunyi, tiga hal yang di dalamnya terdapat berah, jual beli dengan bayar tangguh atau BBA, muqaradah atau mudharabah, dan campur gandum dengan jeli untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah Sidi nomor 2280. Transaksi BBA atau Ba'i Bisaman Ajil dalam hadis tersebut memberi peluang signifikan dalam rangka mencari solusi problem penghapusan sistem bunga yang terjadi pada praktik bisnis di lembaga keuangan syariah atau LKS tanpa harus melakukan rekayasa atau hilah. Sehingga dengan transaksi BBA, penghapusan sistem bunga dapat dihindari serta stigma masyarakat yang menganggap bahwa praktik LKS sekedar beda nama dengan LKK tidak terjadi lagi. Meskipun secara substansi, praktik penghitungan dalam jual beli tangguh dengan sistem bunga tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Bisa jadi karena isu yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi syariah adalah penghapusan bunga yang diinterpretasikan sebagai riba. Jika demikian, untuk menghindari bunga, solusi yang diterapkan dalam produk perbankan syariah atau pada unit usaha syariah
Yang lain pun bisa menggunakan pendekatan produk BPA dan atau murabahah yang secara normatif kedua jenis akad tersebut memperbolehkan legalitas syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. Konsep BPA secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Semisal, si A membeli motor Vario seharga 20 juta rupiah dengan sistem pembayaran angsuran selama waktu tertentu, semisal 20 bulan. Dengan angsuran per bulan 1 juta rupiah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meskipun harga Vario pada saat angsuran bulan ke-5 atau ke-10 mengalami kenaikan, penjual tidak diperbolehkan meminta tambahan angsuran dengan alasan sebagai penyesuaian harga Vario yang mengalami kenaikan. Hal ini sama dengan sistem pinjam uang yang terjadi di LKK jika BPA objek utang piutangnya barang atau Vario sebagaimana praktik jual beli mindering atau istilah Jawanya di LKK uang sebagai objeknya. Prinsip untuk tidak memperbolehkan praktik bunga atau riba telah menyelamatkan bank syariah dan nasabahnya dari efek krisis keuangan. Dalam pandangan Islam, sistem bunga dilarang. Oleh karena itu, seluruh transaksi bank syariah berdasarkan pola sell purchase. Selain itu, aspek 5C, kapital, kolateral, capacity, karakter, and condition yang diterapkan pada bank umum lainnya juga diterapkan dalam bank syariah. Adapun yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang didirikan oleh kelompok orang Islam dengan ciri tanpa bunga. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba sebagaimana dilarang di dalam agama Islam. Selain itu, aspek 5C, kapital, kolateral, capacity, karakter, and condition yang diterapkan pada bank umum lainnya juga diterapkan dalam bank syariah. Adapun yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang didirikan oleh kelompok orang Islam dengan ciri tanpa bunga. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba sebagaimana dilarang di dalam agama Islam. 3. Kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadi peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Krisis subprime mortgage yang baru-baru ini terjadi di Amerika telah membuat keadaan ekonomi Amerika menjadi limbung. Limbungnya, ekonomi Amerika secara otomatis berdampak juga pada negara-negara lain. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak sekuat dan sekokoh yang terlihat. Kondisi tersebut menjadi trigger bagi sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan sistem pemikiran kapitalisme liberalis yang dipergunakan oleh dunia saat ini. Salah satu sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan adalah sistem ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah dan penopang kehidupan dunia. Karena itu uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syarak. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah telah diciptakannya dinar atau dirham. Sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada hakikatnya tidak memiliki manfaat. Akan tetapi manusia membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian, dan semua kebutuhan lainnya. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. A. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. B. Manusia merupakan pemimpin atau khalifah di muka bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan Allah oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. D. Stabilitas nilai uang. Instrumen kebijakan moneter Islam.
Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran dana, dan yang kedua adalah metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kemudian yang terakhir yaitu model kebijakan ekonomi Islam. Sebagaimana kebijakan lain dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter perlu merefleksikan etos Islami dan hakikat ideologi Islam yang unik dan luas. Kebijakan moneter didesain untuk melengkapi kebijakan-kebijakan lain dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada tercapainya stabilitas nilai real uang, kondisi tenaga kerja penuh, dan tingkat pertumbuhan optimum, tetapi juga mencapai keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam hal ini ada beberapa strategi dalam kebijakan moneter Islami, di mana permintaan uang akan naik secara alamiah karena motif permintaan dan berjaga-jaga. Kebutuhan inilah yang secara umum terjadi dalam suatu tingkat pendapatan dan distribusinya. Mekanisme kebijakan moneter diharapkan tidak saja dapat membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan nilai real terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan mencapai sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Kebijakan moneter diarahkan untuk mengatur jumlah uang, ketersediaan, dan biayanya. Sasaran-sasaran yang lazim dari kebijakan moneter ini adalah kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam distribusi tujuan-tujuan yang sebagian diantaranya juga merupakan sasaran dari kebijakan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.